Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Septiana Nurul Azizah dengan NPM 19103030064. Saya dari Pendidikan IPA Universitas Tidar. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai lembar kerja peserta didik, yaitu sistem pernapasan pada manusia. Bisa dilihat sistem pernapasan manusia pada manusia ini diampu oleh mata pelajaran yaitu ilmu pengetahuan alam. Materinya sistem pernapasan, submaterinya sistem pernapasan pada manusia. Kelas 9 semester dasar dan waktunya 45 menit. Selanjutnya, karena ini model pembelajaran menggunakan model pembelajaran inquiry, jadi ada nama kelompok di mana yang pertama bisa dibagi menjadi 4 atau 3 atau 4 kelompok. Nah, lalu apa saja sih LKPD yang ada di dalam ada bagian-bagian dari LKPD ini? Yang pertama itu kompetensi inti, di mana KI meliputi ada KI 1, KI 2, KI 3 dan KI 4. Yang saya menggunakan KI 1, KI 2 dan KI 3 dan KI 4. Kemudian kompetensi dasar yang saya gunakan yang pertama itu menganalisis sistem pernapasan pada manusia dan memahami gangguan pada sistem pernapasan serta upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan. Yang kedua, menyajikan karya tentang upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan. Yang ketiga, indikator, mengidentifikasi bagian organ pernapasan pada manusia, mengidentifikasi fungsi organ pernapasan pada manusia, mengidentifikasi mekanisme sistem pernapasan pada manusia, mengidentifikasi gangguan sistem pernapasan, menjelaskan dampak gangguan pada sistem pernapasan, menjelaskan upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan. Kemudian tujuannya yaitu yang pertama, peserta didik mampu mengetahui sistem pernapasan pada manusia. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi organ-organ pernapasan pada manusia. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan fungsi organ-organ sistem pernapasan manusia. Dan yang keempat, peserta didik mampu mengidentifikasi gangguan dari sistem pernapasan pada manusia. Di sini saya mengajukan beberapa pertanyaan untuk memahami peserta didik tentang materi yang telah disampaikan melalui teori untuk diterapkan kepada praktek. Nah, pertanyaannya itu, pernahkah kalian melihat bagaimana kalian bernapas? Yang kedua, saat kalian bernapas, organ apa sajakah yang bergerak? Dan yang ketiga, organ apa sajakah yang termasuk sebagai organ pernapasan? Kemudian rumusan masalah. Apa yang dimaksud dengan sistem pernapasan? Nah, rumusan masalah ini dicakup dari beberapa aspek masalah yang telah diambil. Kemudian, bagaimana organ bekerja dalam melakukan pernapasan, dan yang ketiga, apa yang terjadi jika sistem pernapasan terganggu. Hipotesis, sistem pernapasan adalah di mana makhluk hidup menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida. Nah, kemudian yang kedua, dengan cara melakukan aktivitas ini seperti menyaring, membawa dan menalurkan udara, itu hipotesis ini menjawab dari rumusan masalah. Kemudian teori dapat diambil dari beberapa media seperti internet, buku, atau media-media lain yang telah valid. Kemudian langkah kerja di mana yang pertama, hitunglah frekuensi saat keadaan normal. Yang kedua, frekuensi pernafasan saat keadaan setelah berjalan 1 km. Dan yang ketiga, hitung frekuensi pernafasan saat keadaan setelah berlari 500 meter. Kemudian frekuensi ini digunakan untuk yaitu gimana sih kecepatan pernafasan saat kita berjalan, saat kita berlari, saat kita keadaan normal. Nah, perbandingan frekuensi itu bukan dengan cara dihitung atau bagaimana. Frekuensi dilihat seperti berdetaknya jantung semakin cepat atau pernapasan semakin cepat atau bagaimana. Kemudian setelah itu menganalisis data dan kemudian kesimpulan. Lalu diberikan latihan soal meliputi kognitif atau indikator mungkin C1, C2, C3, C4, C5 bahkan C6. Setelah siswa memahami praktikum yang telah dilakukan, siswa harus mengerjakan evaluasi, di mana
diuji lagi pemahaman siswa mengenai sistem pernapasan ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.